Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Abdurrahman Faiz dengan NIM R1C123066. Baik, di sini saya membuat video di mana kita mencari artikel ilmiah yang membahas tentang aplikasi foraminifera untuk penentuan lingkungan pengendapan serta untuk penentuan umur batuan. Baik, di sini saya mengambil artikel ilmiah yang berjudul Lingkungan Pengendapan Formasi Batu Asi berdasarkan kandungan foraminifera, studi kasus daerah di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Baik, saya langsung masuk ke latar belakang. Formasi batu asi ini merupakan satuan sedimen laut berumur oligosen, di mana oligosen ini dia berkisar sekitar 3,9 juta tahun hingga 23 juta tahun yang lalu. Dan ya, formasi ini terdiri dari batu lempung, napal, dan serpi. Formasi ini dilapis secara tidak selaras oleh formasi baya. Secara tektonik, pengendapan formasi batu asi yang termasuk dalam sistem Palung Bogor disebabkan oleh pengaruh vulkanomagmatik dan kompresi. Martojo 1984 menyatakan bahwa secara litologi, formasi tersebut memiliki kemiripan dengan formasi Cijengkol di Banten Selatan. Akan tetapi, formasi tersebut jauh lebih tebal dan lebih bersifat marin, serta kaya akan foraminifera plantonik. Di sebelah timur, di daerah Cipanas atau Saguling, Raja Mandala, terdapat beberapa singkapan marl hitam yang memiliki kemiripan yang dekat dengan formasi batu asi. Singkapan tersebut yaitu formasi Cijengkol dan formasi batu asi, atau termasuk singkapan di Raja Mandala. Ia memiliki tingkat stratigrafi yang sama, dan pada tiga lintasan yang berbeda, penelitian terperinci telah dilakukan oleh Siregar dan kawan-kawan. Baik, kita lanjut. Penelitian ini yaitu untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapan formasi batu asi. Oleh karena itu, penelitian difokuskan pada rasio foraminifera plantonik dan bentik serta asosiasi foraminifera bentik di wilayah Sukabumi. Berdasarkan zona fitografi Bembelen 1949, daerah penelitian menempati zona punggungan, kubah, dan depresi tengah yang dicirikan oleh rangkaian pegunungan terlipat yang mempunyai arah sumber relatif timur sampai ke barat secara stratigrafi dari yang tua ke yang muda. Daerah penelitian tersusun atas formasi Walat, Batu Asi, dan Raja Mandala. Formasi Walat terdiri atas batu pasir, kuarsa berlapis silang, konglomerat kuartosa, batu lempung, karbonat, lignit, dan lapisan tipis batu bara. Ke atas, ukuran butirannya dia lebih kasar, seperti yang terlihat di Gunung Walat dekat Cibadak dan sekitarnya. Dan satuan batuan ini diperkirakan berumur oligosen awal, merupakan satuan batuan yang tertua dan diketahui di daerah tersebut, dengan ketebalannya sekitar 1000 sampai 1373 meter. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Metode penelitian. Desa Batu Asi ini dipilih sebagai lokasi tipe formasi batu asi dengan tambahan beberapa daerah yang terwakili oleh formasi tersebut. Formasi batu asi di Desa Batu Asi dilapisi oleh formasi Walat dan dilapisi oleh formasi Raja Mandala. Pengukuran bagian dilakukan pada bulan Mei 2008. Selama kegiatan tersebut, 20 sampel batuan dikumpulkan dari formasi tersebut, yang terdiri dari batu lempung memiliki warna abu-abu kehitaman dan batu lanau memiliki warna abu-abu kekuningan. Beberapa prosedur laboratorium telah diterapkan untuk analisis sampel batuan. Sampel dihancurkan dan digiling hingga halus, kemudian dimasukkan ke dalam gelas plastik atau kuningan. Setelah itu, sampel tersebut dibersihkan dengan H2O2, struk pola lipatan yang terbentuk berupa antiklin dan sinclin dengan arah timur sampai barat, barat daya sampai timur laut, dan barat laut sampai tenggara. Dan untuk memisahkan cangkang foraminifera dari kotoran, setelah dia direndam selama 24 jam, sampel dibersihkan dengan air lalu diayak menggunakan ayakan 16 mes, 100 mes, dan 200 mes. Kemudian sampel dikeringkan di dalam oven pada suhu 500 derajat Celcius dan
selama 12 jam. Terakhir, sampel dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk keperluan pemetikan dan penentuan fosil. Kita lanjut. Hasil yang didapatkan yaitu formasi batu asi yang terdapat di lintasan batu asi memiliki ketebalan 36 meter dan didominasi oleh batu lempung abu-abu kehitaman. Dan di bagian atasnya dia terdapat sisipan batu gamping berbutir halus, sedangkan bagian bawah formasi ini mengandung bola-bola lempung berdiameter 5-7 cm dan urat-urat kalsit. Baik, di sini kita bisa lihat ini batu lempung, ini konglomerat, dan ini adalah batu pasir. Oke. Sepanjang lintasan fosil hanya dikenali dalam sampel BS04, BS05, dan BS07. BS04 yaitu yang ini, BS05 itu yang ini, dan BS07 itu yang ini. Dan fosil yang berwarna hitam dan morfologi cangkang yang tidak jelas terawetkan dengan buruk hingga baik. Karakteristik ini cenderung menunjukkan bahwa fosil foraminifera ini dia telah mengalami proses transportasi. Rasio foraminifera plantonik terhadap foraminifera bentik dalam sampel BS07 yang ini dia dikumpulkan dari bagian terendah unit adalah 70,7%. Foraminifera bentik terdiri dari 8 spesies. Lanjut. Dan cara penentuan umurnya ini yaitu kandungan foraminifera bentik dan rasio foraminifera plantonik terhadap bentik menunjukkan lingkungan pengendapan batial atas sampai neritik luar, di mana batial atas ini adalah zona dalam, yaitu dia ini memiliki kedalaman sekitar 200 sampai 2000 meter. Sedangkan neritik keluar ini dia zona lebih dangkal dia dan masih masuk dengan zona neritik. Oke, sedangkan ini di sini foraminifera plantonik menunjukkan umur oligosen awal dan sampel BS05 yang memiliki rasio foraminifera plantonik terhadap bentik sebesar 60%. Yang ini BS05 yang ini. Dan dia mengandung 9 spesies foraminifera plantonik. Kita lanjut. Dan ya, kita mendapatkan fosil yang diperoleh. Foraminifera bentik terdiri dari 8 spesies, termasuk Euphigeriina peregrina, gambar 4A, itu yang ini, dan Bolivina sp, Cibicides refulgens, Pseudonodosarria sp, Cibicides sp, Rutherfordoides mexicanus, Euphigeriina porrecta, dan Neoconorbina terquemi pada gambar 4B yang ini. Kemudian foraminifera plantonik terdiri dari 9 spesies, yaitu Globigerina venezuelana dan Globigerina praeturitylina, Globigerina tapuriensis itu gambar 4C yang ini, Globorotalia opima, Globigerina tripartita gambar 4D yang ini, Globigerina amplia pertura, ini dia gambar 4E sampai F, yang ini E, yang ini F. Dan Globigerina ciperoensis pada gambar 5A. 5A ini ditutupi sama ini. Oke, kita lanjut. Oke, kita ambil kesimpulan pada artikel ilmiah ini, itu formasi batu asi merupakan sedimen laut dangkal hingga dalam yang telah mengalami regresi pada oligosen awal. Hal ini ditandai dengan perbandingan jumlah foraminifera plantonik dan bentik yang berkisar 0 sampai 100% ke arah bawah formasi ini. Dan juga berdasarkan asosiasi foraminifera bentik, lintasan batu asi menunjukkan lingkungan pengendapan batial atas hingga neritik luar yang semakin dangkal ke arah atas dan menjadi neritik dalam. Lintasan batu asi ini merupakan lingkungan laut dalam dan lebih dangkal ke arah lintasan padarang yang mengandung foraminifera plantonik dan bentik yang relatif jarang. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.